Selamat pagi saudara-saudara, bersama-sama kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang kelima ini. Karena itu mari kita bangkit berdiri. Ibadah Minggu Paskah 5 ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Cuma dipersilahkan duduk, mari bersama-sama kita menerima nats pembimbing. Tertulis di 1 Petrus 2 ayat 9 yang demikian. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat, mari kita sambut dengan pujian Jemaat Kota Sion, Kota Allah. Bapa Surgawi, setiap kali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus itu, kami senantiasa sadar bahwa kehidupan kami penuh dengan cacat, cela, dan dosa. Kami sering mengecewakan-Mu dengan tidak setia di dalam melaksanakan kehendak-Mu yang terwujud di dalam relasi kami dengan sesama kami, dengan anggota keluarga kami, dengan tetangga sekitar kami, dan dengan banyak orang. Kami sering melukai mereka. Karena itu Tuhan, saat ini kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan, pulihkanlah kami, ampunilah kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah penyesalan kami. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita tandaskan lagi penyesalan dosa kita tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 37A.
tahu setiap kali kita dengan sungguh-sungguh dan tulus menyesal di hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan kepada kita sekalian, seperti yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 6 dan 7 yang demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menanggapi anugerah Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 252 bait 1 dan KPK 311 ayat 2. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pelayanan firman. Maha besar Bapa Surgawi, memasuki Minggu Paskah yang kelima ini, kami bersyukur karena Tuhan membimbing kami untuk beribadah. Dan saat ini kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau untuk menyatakan kehendak-Mu lewat pewartaan firman ini. Dan mampukanlah kami anak-anak-Mu, baik yang menyampaikan ataupun yang menerimanya, di rumah masing-masing secara online ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga firman-Mu itu sungguh menyapa kami, menghidupkan kami dalam kehidupan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini diambil dari Yohanes 14 di ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian yang demikian. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi,
kamu tahu jalan ke situ?" Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang boleh bersama-sama kita terima pada saat ini. Maka yang berbahagia ialah setiap orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan tadi, tetapi lebih dari itu mewujudkan dalam hidup sehari-hari. Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, dalam lindungan kasih dan berkat-Nya saat ini, kita sudah berada di Minggu Paskah yang kelima. Berbagai pesan penyemangat agar terus menghayati sukacita kemenangan Kristus telah kita terima di ibadah Minggu-Minggu Paskah ini. Semua itu adalah bagian dari wujud kasih sayang Tuhan untuk kita. Dengan begitu, kita terus bertumbuh di dalam iman kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita cermati, penulis Injil Yohanes tak henti-hentinya berusaha untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada para pembacanya. Hal itu dilakukannya karena Tuhan Yesus sendiri melalui semua pengajaran dan tindakannya, ia memang memperkenalkan dirinya. Inilah yang menjadi kekhasan dari Injil Yohanes. Bahkan Yohanes mengawali Injilnya dengan memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Selanjutnya Yohanes merekam dengan baik ungkapan-ungkapan Yesus tentang dirinya dengan kata pembuka, "Akulah." Mulai dari Yohanes 4 ayat 26 sampai Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ini, setidaknya ada 8 keterangan Yesus terkait dengan dirinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1, akulah dia. 2, akulah roti hidup. 3, akulah terang dunia. 4, akulah pintu. 5,
akulah gembala yang baik. 6. Akulah kebangkitan dan hidup. 7. Akulah guru dan Tuhan. Dan yang ke-8 pada teks kita kali ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu pun saudara-saudara masih dilanjutkan di pasal-pasal berikutnya. Dalam sebuah buku yang berjudul Gelar-gelar Yesus, Romo Darmo Wijoyo PR menguraikan tentang siapa Yesus dengan 35 gelar atau sebutan, baik yang disebutkan secara langsung oleh Yesus sendiri, maupun sebutan yang diberikan oleh pihak lain atau orang lain kepadanya. Melalui semua itu, saudara-saudara, Ia, yaitu Tuhan Yesus, mau supaya kita mengenal Dia dengan baik dan benar. Bukan hanya sekedar tahu nama, yaitu nama Yesus, tetapi mengalami dan merasakan fungsi keberadaannya yang dihadirkan dalam hidup kita. Saudara, saya lalu jadi ingat pengalaman Musa ketika ia diutus oleh Tuhan. Ia meminta jaminan kepastian dari Tuhan dengan bertanya, siapa namamu Tuhan? Lalu firman-Nya kepada Musa, aku adalah aku. Tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 14. Saudara, ini bukan sekedar nama diri, tetapi ini adalah penjelasan Allah tentang keberadaan dirinya yang secara fungsional dinyatakan kepada manusia. Aku adalah aku, kalau dibuat panjang menjadi aku ada yang aku akan ada. Yang berarti Allah adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari segala keberadaan, dan akan tetap ada untuk keselamatan umat milikku. Saudaraku, pernyataan diri Allah kepada Musa ini terrealisasi secara penuh dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus ketika memperkenalkan dirinya, juga bukan sekedar nama diri, tetapi dalam sebutan-sebutan fungsional seperti roti, terang dunia, pintu, gembala baik, dan di perikop kita ini sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, dengan ini maka kita tertolong untuk memahami kata-kata penghiburan Tuhan Yesus di awal bacaan ini yang mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, sebenarnya kegelisahan tentang apa dan seperti apa yang sedang dialami dan rasakan oleh para murid memang dalam teks ini tidak disebutkan. Tetapi kalau kita memperhatikan di bacaan sebelumnya, Tuhan Yesus telah mengatakan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Mengapa demikian? Karena ia akan pergi dan mereka tidak dapat mengikutinya. Di Yohanes 13 ayat 33. Selama ini para murid yang sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan hidupnya itu susah, telah menaruh pengharapan yang besar terhadap Tuhan Yesus, dan karena itu mereka telah memutuskan untuk mengikut Dia. Maka kalau kemudian mereka gelisah, dapat dimaklumi karena tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi mengikut Dia. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus langsung menyampaikan penghiburannya, janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Meski demikian, saudara, kata-kata penghiburan itu tidak cukup mudah bagi para murid. Buktinya, mereka masing-masing masih bingung. Hal ini nampak dari pertanyaan Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Di ayat 5. Sedangkan Filipus meminta, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Di ayat 8. Saudara yang kekasih, wajar kalau para murid ketika itu gelisah dan bingung karena rangkaian peristiwa Yesus itu belum seluruhnya terjadi. Tetapi bagi kita sekarang, selaku pembaca Injil Yohanes, seharusnya menjadi lebih mudah mengerti karena semua peristiwa penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sudah selesai dan tuntas. Dan hal itu juga dibuktikan oleh para murid sendiri, bahwa pasca kebangkitannya, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, mereka memahami dengan baik semua ajaran dan tindakan Tuhan Yesus melalui hidup beriman mereka yang begitu gigih dan begitu militan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kehidupan berimannya kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita perhatikan ayat 6 sebagai inti dari perikop ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ayat ini adalah ayat yang terkenal bagi kita. Walaupun beberapa pihak ada yang menganggap sebagai ayat yang eksklusif. Terlepas dari anggapan ini, ayat ini adalah ayat yang sangat fundamental atau ayat yang sangat mendasar bagi hidup beriman kita. Karena itu Romo Darmo Wijoyo yang tadi sudah saya sebutkan telah menyebutkan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup adalah sebuah rangkuman peran Yesus sebagai manusia dengan Allah yang amat berharga di Injil Yohanes. Yang pertama, Yesus mengatakan, akulah jalan. Beberapa abad sebelumnya, saudara, seorang pemazmur berdoa, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Mazmur 27 ayat 11. Begitu juga di Mazmur 18 ayat 11. Musa juga pernah mengingatkan orang Israel, maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Agar mereka setia melaksanakan perintah Allah sebagai jalan untuk mewujudkan kasih kepada Allah. Tertulis di Ulangan 5 ayat 32 dan 33. Bahkan saudara, Yesaya juga mengingatkan bahwa sabda Allah yang menunjukkan jalan hidup. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Saudara, setiap kota selalu
ada petunjuk arah jalan agar tidak tersesat dalam perjalanan. Ada banyak sarana dan prasarana yang dapat disediakan, misalnya ada kompas, ada atlas atau peta, dan sebagainya. Bahkan hingga ada orang yang mengatakan, ayo ikuti aku akan mengantarkanmu. Semua ini sangat baik. Namun saudara, lebih indah lagi ketika Yesus bukan hanya menunjukkan jalan, karena ia sendiri adalah jalan. Ini semua membuktikan bahwa jalan adalah hal yang sangat vital bagi hidup manusia. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah jalan menuju Bapa, dan ia menyediakan tempat di rumah Bapa bagi hidup kita. Yang kedua saudara, Yesus mengatakan akulah kebenaran. Pernyataan ini dapat dipahami dari beberapa aspek. Yang pertama, dari tradisi Yahudi, kebenaran dipahami sebagai jalan Tuhan. Seperti di Mazmur 25 ayat 10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Menurut tradisi tersebut, kebenaran dihubungkan dengan kesetiaan. Kesetiaan adalah kasih Allah, maka kasih, kesetiaan, dan kebenaran berada dalam satu hakikat yang sama. Dalam perjanjian lama, istilah kebenaran adalah emet, yang berarti bisa dipercaya. Tulus, dalam bahasa Jawa disebut temen atau jujur, atau tenan, sungguh. Dalam kerangka ini pernyataan Yesus sebagai kebenaran berarti dia bisa dipercaya, setia, yang secara utuh keberadaannya terjelma dalam seluruh hidupnya. Kedua, dari sudut bahasa, terjemahan asli kata kebenaran adalah aletheia. Kata ini memiliki makna ganda, bisa berarti benar dalam arti asli diperlawankan dengan palsu. Juga bisa berarti nyata, tidak bohong, bukan tiruan. Kombinasi dari kedua pengertian ini dalam diri Yesus adalah bahwa dalam dirinya kita memperoleh kepastian yang nyata, tidak perlu harus menduga-duga, mengira-ira, karena bukan tiruan dan tidak pura-pura. Dan ketiga, dari aspek moral, keberadaan Yesus atau kebenaran Yesus adalah kebenaran sebagai pedoman bagi orang percaya untuk bertindak dan berperilaku, untuk menjalani hidup yang baik. Sehingga di dalam bahasa Jawa disebut sebagai wong mursid. Saudaraku, berikutnya Yesus mengatakan, akulah hidup. Yesus adalah hidup, dan itu sudah sangat nyata dalam peristiwa kebangkitannya. Namun di sini Yohanes menekankan dua sisi menyatu, yaitu sisi fisik atau manusiawi, yang secara nyata Yesus juga mengalami aspek-aspek kemanusiawian. Misalnya mengalami kelelahan, mengalami haus, mengalami lapar, dan sebagainya. Namun pada saat yang sama, saudara, kehidupan Yesus adalah hidup dalam kesatuan, dalam persekutuan dan ikatan dengan Allah Bapanya. Inilah kesejatian hidup dalam diri Yesus. Oleh karena itu, di dalam Dia, kita yang percaya beroleh kesatuan persekutuan dengan Allah.
Saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita ini mengundang kita semua untuk percaya dengan beriman dan mewujudkannya dalam bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Untuk mewujudkan hal ini, Tuhan Yesus telah memberikan jaminan dan kepastian kepada kita bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Dia, kita mendapatkan janji untuk sampai kepada Bapa, Allah Sang Kehidupan Sejati, yang telah menjadi satu dengan Yesus, Sang Jalan, Sang Kebenaran, dan Sang Hidup. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita buang segala keraguan-raguan kita, segala kebimbangan, segala kegelisahan kita yang barangkali sempat singgah di hidup ini, mungkin akibat berbagai kesulitan, masalah, dan pergumulan hidup yang kita anggap berat. Hanya dengan beriman kepada Yesus serta melaksanakan panggilannya, yaitu bersaksi dan berkarya, maka kita akan dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini memang kita masih bergulat dengan kesulitan bersama, yaitu COVID-19. Tetapi marilah semua hal itu jangan sampai membuat kita lemah, jangan sampai membuat kita juga lengah, tetapi tetap terus bersemangat dan secara militan kita mempertahankan serta memperjuangkan hidup beriman kita sebagaimana para murid ketika itu. Kita sudah mewarisi iman mereka, dan karena itu mari dengan sungguh-sungguh kita bertekad untuk mewujudkan panggilan Tuhan sebagaimana tema kita pada saat ini, yaitu beriman dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita saat teduh. Saat teduh selesai. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita memperbarui iman kita dengan ikrar syahadat rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan rasa syukur atas berbagai karunia dan berkat Tuhan melalui persembahan. Dan karena itu mari kita terima firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sementara kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan, maka mari kita memuji Tuhan, hidup kita yang benar.
Bapa Surgawi, terima kasih. Kami telah bersama-sama merasakan kehadiran-Mu di dalam ibadah kami ini, walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi spirit dan semangat kami untuk bersekutu dengan-Mu. Dan Engkau telah bersabda pada kami, yang memberikan kepada kami kepastian tentang jalan dan kebenaran dan hidup yang membawa kami kepada Bapa. Tuhan, dengan firman ini Engkau panggil kami semua untuk hidup beriman, dengan kami wujudkan berkarya dan bersaksi bagi Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami Engkau mampukan untuk mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada, setiap pergumulan, setiap beban hidup, dan mungkin juga kegelisahan-kegelisahan yang singgah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, oleh karena itu dengan sungguh-sungguh kami menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Dengan ini pula kami mengingat saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kelemahan fisik. Mereka sakit, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan, berikan kepada mereka pengharapan, dan keluarga yang merawatnya juga Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang karena masa pandemi COVID ini, mereka dengan terpaksa harus belajar secara mandiri di rumah. Karena itu Tuhan berkati mereka, tolong mereka, supaya mereka tetap bersemangat, supaya mereka tetap bersungguh-sungguh, karena melalui belajar, mereka mempersiapkan masa depannya yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk para kasepuhan yang sering juga mengalami kelemahan fisik. Kiranya Tuhan berikan kekuatan iman. Tuhan, untuk pemerintahan bangsa kami yang terus bersama dengan seluruh komponen warga bangsa berjuang untuk melawan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Berkati mereka dengan kekuatan, berkati mereka dengan hikmat, dan biarlah seluruh warga bangsa memiliki ketaatan, kesediaan diri untuk mematuhi setiap aturan-aturan yang sudah dibuat demi dapat melakukan perlawanan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih. Banyak dari saudara-saudara kami yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Maka itu Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Tolong mereka agar mereka tetap tenang. Tolong mereka supaya mereka tetap beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami anak-anak-Mu. Kami ingin menyerahkan hidup kami agar kami dimampukan untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu ini dapat kami wujudkan di tengah-tengah situasi kami yang serba sulit saat ini. Biarlah ini justru kami jadikan sebagai peluang untuk saling peduli, saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Doa kami ini kami naikkan ke hadirat-Mu dengan percaya atas kasih Putra-Mu yang tunggal yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita
menerima pengutusan dan berkat. Karena itu kita memuji Tuhan di Kidung Jemaat 249 dan KPJ 352. Mari kita undur dari suasana ibadah ini untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Selamat bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Tuhan berkati kita semua.